Abu Syah. 5 hari setelah wafat ibunda Nabi, maka Nabi diserahkan oleh Ummu Aiman kepada neneknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib amat kasih sayang terhadap Nabi. Bahkan andai kata ada seorang tua menyayangi anaknya, itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya Abdul Muttalib terhadap Nabi. Karena Abdul Muttalib mencintai, mengurus, juga memuliakan Nabi. Mungkin kita ke anak kadang ya mendidik, mengurus, mencintai, memuliakan ya. Mun ada makanan, mun kita makan dulu-dulunya anak. Tapi Abdul Muttalib tidak. Abdul Muttalib apabila dihidangkan makanan, maka Nabi dihiaur, didudukkan Nabi di sampingnya. Bahkan kadang-kadang Nabi diasuh oleh Abdul Muttalib untuk makan bersama. Itu pun bukan Abdul Muttalib yang berdahulu, Nabi disuruhnya berdahulu. Hanya Abdul Muttalib kakeknya. Jadi yubirruhu wa yukrimuhu wa yuhibbuh, mengurus Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi. Bahkan lebih ia mencintai dibandingkan anak-anaknya sendiri. Jadi cinta kasih sayangnya dengan jujur. Pada masa jahiliyah dahulu ketika Nabi masih kecil, Abdul Muttalib ini seorang pemuka orang Quraisy yang di Mekah, pemimpin. Maka ada apa aja kita, permadani, hambal gitu. Permadani diletakkan di bawah naungan Ka'bah. Itu spesial khusus untuk tempat duduk dan peristirahatan Abdul Muttalib. Itu memang disediakan oleh anak-anaknya dan pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu. Karena memang Abdul Muttalib itu orang yang dimuliakan dan disegani. Permadani yang diletakkan di bawah naungan Ka'bah itu khusus untuk Abdul Muttalib. Tidak ada satu orang pun dari anak-anak Abdul Muttalib yang duduk di sana. Bahkan juga pembesar-pembesar orang Quraisy lainnya pun tidak duduk itu. Demi memuliakan kedudukan Abdul Muttalib. Jadi spesial diajak hambal itu diampar di samping di bawah Ka'bah, khusus untuk duduk istirahat Abdul Muttalib. Tidak ada yang wani duduk di situ. Tapi ketika Nabi kanak-kanak, Nabi datang ke sana, duduk Nabi dihambal, di permadani. Maka ketika itu anak-anak Abdul Muttalib juga sadar. Pembesar-pembesar pemuka-pemuka Quraisy ketika itu menghayatkan. Apa bahasa kita menghayatkan gitu? Artinya kalau bahasa kita, ayo jangan duduk di situ. Itu khusus akan Abdul Muttalib, pemimpin kita. Tapi Nabi duduk di situ. Anak-anak Abdul Muttalib berusaha menjauhkan Nabi. Jadi paman-paman Nabi ini berusaha nangkap Nabi untuk menjauhkan supaya tidak duduk di permadani yang disediakan khusus untuk Abdul Muttalib. Tapi ketika Abdul Muttalib melihat, ujar Abdul Muttalib, "Da'u ibni, biarkan itu anakku." Padahal cucu, biarkannya, marahnya, biarkannya. Itu saking kasih sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi. Wa qala inna libni hadza la sya'nan 'azima. Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucu itu Nabi, ini adalah orang yang mempunyai kedudukan yang agung. Summa yujlisu alaihi ma'ah.
Maka Abdul Muttalib pun mendudukkan Nabi di sampingnya. Wa yamsahu dhahra. Abdul Muttalib menusuk punggung Nabi. Wa yasurruhu ma yarahu yasna. Apa saja yang dilakukan Nabi itu senantiasa membuat senang Abdul Muttalib. Ada sebuah Abdul Muttalib itu giling-giling kepala loh. Jadi wa yasurruhu ma yarahu yasna. Apa saja yang dilakukan Nabi yang dilihat oleh Abdul Muttalib mesti menyukai. Namun kita kadang-kadang apa yang dilakukan anak kadang-kadang bisa cilik-ciling. Kadang-kadang bila anak pacul mata mencilingi. Kenapa hendak ditagur orang banyak disariki apalagi paksa dicilingi. Masih hainya lagi. Kadang-kadang kisah gawian. Nabi apa saja yang dilakukan oleh Nabi senantiasa menyenangkan Abdul Muttalib. Memang juga gawian Nabi itu kadang-kadang kayak anak-anak kita ini. Berbeda sama itu Jadi yang dikerjakan Nabi itu memang kadang-kadang ada baik, yang ada baik itu ada. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, Abdul Muttalib itu senantiasa menyukai. Karena suah belum sarik gitu. Suka terus memang juga gawian Nabi itu kadang-kadang ada baik. Kadang-kadang membangsing itu ada. Menggitar. Ya nang abah mencilingi, nang umat mengipit dia masih bangsing. Wa kana yaqulu arju ay yablugha min asy-syarfi ma la yablughu ahadun qablahu wa la ba'dahu. Abdul Muttalib berkata, aku berharap bahwa cucuku ini Muhammad itu mencapai kemuliaan yang mana kemuliaan itu tidak pernah dicapai oleh seseorang pun, baik orang sebelumnya maupun orang sesudahnya. Dan apa yang menjadi harapan Abdul Muttalib ini memang terbukti nyata bahwa tidak ada yang melebihi kemuliaan Nabi, baik orang yang sebelum Nabi terlebih lagi orang yang sesudah Nabi. Ada Nabi itu paling mulia. Fabakhin bakhin liman waqqarahu wa wala ay akramahu sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahu wa nasara. Maka beruntung sangat kalau dia menjarnya beruntung betuah bagi orang yang menghormati Nabi wa walah ay akramahu wa ahabbahu wa nasara. Beruntung sangatlah bagi orang yang menghormati Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi dan menolong Nabi. Ini kata-kata dari Abdul Muttalib untuk Nabi. Itu dicerita apa disebutkannya kepada anak-anaknya dan pemuka-pemuka Quraisy ketika itu, ketika Nabi yang duduk di permadani yang disediakan oleh anak-anak Abdul Muttalib khusus untuk Abdul Muttalib. Nah, kalinya Nabi duduk. Mereka pun berusaha menjauhkan Nabi, tapi Abdul Muttalib menghalangi. Jangan usah Abdul Muttalib. Apa yang digawi Nabi terus menyenangkan Abdul Muttalib. Walam tashku fi sibahu wala fi kibarihi ju'an wala 'atashan qattu nafsuhul abiyah. Diri Nabi itu tidak pernah mengadukan di masa mudanya, di masa kanak-kanaknya, juga tidak pula di masa tuanya rasa lapar, haus sama sekali, karena memang Nabi enggan untuk mengadukannya. Ay falam yazhar shikayatuhu sallallahu alaihi wasallam wala bi tariqi hayatihi fi jami'i halatihi ila ahadin min ashabihi wa zawjatihi. Nabi tidak pernah menampakkan keluh kesahnya, keluhannya
semenjak perjalanan hidup Nabi, dari masa muda sampai tua meninggal dunia, dari semua keadaan yang dialami Nabi kepada seseorang pun dari sahabatnya maupun istri-istrinya, Nabi tidak pernah mengeluhkan lapar, haus, desuah. Dari masa kanak-kanak sampai Tuhan, dari Tuhannya kepada para sahabatnya, bahkan dengan istrinya pun nggak ada. Dari masa kanak-kanaknya ketika bersama dengan Abdul Muttalib, pamannya, Nabi tidak pernah mengeluhkan lapar, haus. Kita kadang-kadang anak kelaparan, hausan, mau lapar, duit, bukan ini lapar mereka. Nang laki udah lah orang bininya, emaknya banyak dimasak, lapar, banyak dimasakin. Nabi tidak pernah mengeluhkan lapar dan haus, baik di masa kecilnya maupun di masa tuanya, kepada sahabat-sahabatnya maupun istri-istrinya. Bahkan suatu ketika Nabi sembahyang, kedengaran rakuk-rakuk bunyi yang ada di pinggang Nabi. Rupanya ketika itu Nabi memundut betul itu dipundut untuk menjajal parut karena saking laparnya. Kepada orang sahabat ada sampai kedengaran rakuk-rakuk bunyi betul itu berengkuk. Nabi menahan lapar. Padahal sahabat apalagi Sayyidina Utsman, mana sahabat, mana minantu Nabi, sugihnya minta ampun keluar itu. Adakah Utsman berduit? Tuhan ya, karena beberapa sini deh, sesuatu mengadu lagi. Itu dari masa kecil sampai tuanya. Wa katsiran ma ghada fadtada bima'i zamzam fa ashba'ahu ay azhaba ma'u zamzam anhu ju'ahu katanawulit ta'am. Seringkali Nabi di waktu pagi hanya sarapan dengan air zam-zam. Fa'ashba'ahu ay azhaba ma'u zamzam anhu ju'ahu katanawulit ta'am. Ketika Nabi meneguk air zam-zam, maka air zam-zam itu pun menghilangkan laparnya Nabi. Katanawulit ta'am, sama seperti halnya Nabi sarapan, sama kayak sudah menyantap hidangan. Jadi seringkali pagi-pagi Nabi hanya minum air zam-zam, tapi air zam-zam yang diminum Nabi itu mengenyangkan Nabi, sama seperti halnya Nabi itu baru selesai makan. Wa arwahu ay azhaba ma'u zamzam anhu sallallahu alaihi wasallam atsyah. Artinya air zam-zam yang diteguk oleh Nabi itu menghilangkan hausnya Nabi. Farubbama urida alaihi al-ghada fayaqul ana syab'an. Seringkali Nabi disodorkan, ditawarkan, dihidangkan sarapan. Fayaqul ana syab'an. Nabi kata, aku sudah kenyang. Jadi artinya Nabi itu sarapan pagi seringkali minum air zam-zam itu bukan berarti Nabi itu tidak pernah disungguhkan sarapan, disungguhkan sarapan, diberi sarapan. Cuman ana syab'an, jadi aku udah kenyang. Jadi hanya minum air zam-zam kenyang. Kita kan badannya nawari. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 8 sinin wa qila akthar, unikhat bi bina'i jaddihi 'Abdul Muttalib matayal maniyah. Manakala umur Nabi sudah mencapai 8 tahun,
ada yang mengatakan lebih 8 tahun. Maka neneknya Abdul Muttalib dijemput oleh kematian. Artinya ketika Nabi sudah berumur 8 tahun, maka neneknya Nabi yang sangat mencintai, menyayangi Nabi meninggal dunia pula. Jadi bertubi-tubi Nabi. 2 bulan dikandung oleh ibunya, Abdullah meninggal yatim. Ketika umur 4 tahun, ibunya meninggal Aminah, yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya. Umur sampai 8 tahun meninggal pula. Jadi yatim piatu bertubi-tubi itu alhamdulillah. Kawin abah meninggal, mama meninggal, wan paling pulang meninggal. Bertubi-tubi. An mi'ati wa arba'ina sanah wa dhufina bil hajul 'ala al-muhtamar. Jadi Abdul Muttalib ini cukup panjang umur. Meninggal dunia umurnya 140 tahun. Dimakamkan di Hajun menurut pendapat yang muhtamar. Jadi 140 tahun umur. Kalau ditawanya ini ada usah sampai 100 lebih, pas 100 gitu, 90 ada ngalim jari. Stambilah hari kalau seandainya umur 100 itu bisa dihitung jadi, namun ada juga. Ini Abdul Muttalib ini panjang umur 140 tahun umur. Kafalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah meninggalnya Abdul Muttalib, nenek Nabi, maka Nabi kemudian dirawat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ismuhu Abdul Manaf. Jadi Abu Thalib ini nama aslinya adalah Abdul Manaf. Abu Thalib julukannya, panggilan, julukan. Nama anaknya tertua Thalib namanya. Jadi julukannya Abu Thalib, kalau bahasa kita Abu Thalib. Jadi Abu Thalib nama aslinya Abdul Manaf. Syaqiqu abihi ay akhuhu minal abi wal Syaqiqu abihi ay akhuhu minal abi wal ummi Abdullah. Abu Thalib itu adalah saudara kandung seibu sebapak bapaknya Abdullah. Jadi Abdul Muttalib itu banyak banget. Sebagian sejarah menyebutkan 10 anak laki-laki, masuk Abdullah 11. Anak perempuan 6. Berarti 17 anaknya. Abdul Muttalib itu punya anak 17 orang. Rupanya 17 orang ini paling dua dia kena sekong. 6 bininya kena sorangan banyak-banyak. Ada 1, lebih dari 1. Abu Thalib, Zubair, Hamzah, Muqawwam, Abbas, Ghaidah, Dirar, Usam, Abu Lahab termasuk. Itu paman-paman Nabi. Bibi-bibi Nabi ada namanya Sofia, Atikah, Arwah, Barrah, Umaymah, Arwah 6. Jadi masuk Abdullah 17 bersaudara. 17 bersaudara itu tidak seibu semuanya. Ya, jadi adapun Abu Thalib ini saudara seibu sebapak Abdullah. Makanya Abu Thalib yang merawat Nabi, bukan Abu Lahab dan lain-lainnya. Karena itu saudara Abdullah sebapak, ada seumah. Walamma mata Abdul Muttalib hazina alaihi nasu katsira walam taqum bi Makkah suqun ayyaman katsira. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, maka hampir-hampir
Kebanyakannya hampir-hampir seluruh penduduk yang ada di Mekah itu bersedih. Sehingga pasar-pasar yang ada di Mekah ketika itu beberapa hari tutup berada sunyi. Karena memang Abdul Muttalib, neneknya Nabi ini memang pemuka Quraisy, orang yang terpandang, orang yang dimuliakan. Ketika meninggal dunia itu hampir semakahan ya, bersedih gitu. Dan kesedihan mereka itu tuh bahkan pasar-pasar pun tutup berada. Hampir berminggu-minggu tutup gitu. Itu Abdul Muttalib. Tentunya berarti ketika masa hidupnya memang disukai, disayangi oleh kaumnya, kebaikannya. Jadi ketika meninggal dunia wajar orang bersedih, bahkan sampai tutup pasar. Hingga awak kayaknya meninggal kayak badan, nggak ada takuri hingan orang bisa juga. Itu tergantung kehidupannya waktu hidup tuh kayak apa. Ada aja orang meninggal dunia ada nama syukur, alhamdulillah. Marahan, mengurangi sampah masyarakat bisa juga. Ada juga nama syukur, alhamdulillah aman ya, ayam ya, ada bilangan. Rupanya durian harus nyutan kata Rasul. Pas meninggal dunia bersyukur orang. Ini Abdul Muttalib menangis, sedih orang. Bahkan tutup pasar. Mungkin kayak kita ada yang meninggal dunia sesedih-sedihnya orang. Ini suatu belum terpilihan ditutup pasar. Bukan terus. Ketika dia belum melawan kayak Abdul Muttalib, sedih sampai tutup pasar. Dia belum. Ini Abdul Muttalib. Berarti orangnya memang dimuliakan, dikasihi oleh kaumnya ketika itu. Itu memang sosok pemimpin. Wa kana hina hadaratul wafah awsa ila Abi Thalib bi kafaratihi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ketika Abdul Muttalib itu hendak meninggal dunia, Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib, paman Nabi, anak Abdul Muttalib, agar supaya sepeninggalan Abdul Muttalib Nabi diasuh oleh Abu Talib. Jadi kenapa Abu Talib ini yang mengasuh Nabi ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, tidak paman-paman Nabi yang lain? Di antaranya alasannya memang Abdul Muttalib berwasiat sebelum meninggal dunia supaya Abu Talib mengasuh Nabi. Wa qaddamahu ala ghairihi min ahmamihi sallallahu alaihi wasallam li kaunihi syaqiqa walidih. Kenapa yang didahulukan, yang diutamakan Abdul Muttalib itu Abu Talib mengasuh Nabi? Karena Abu Talib adalah saudara seibu sebapak bapaknya Nabi Abdullah. Tidak semua paman-paman Nabi itu seibu sebapak dengan Abdullah. Jadi hanya bertiga yang seibu sebapak. Wa amma Abdul Ka'bah wa in kana syaqiqa abihi aydan faqad mata saghiran lam yudrik mauta Abdul Muttalib. Adapun yang namanya Abdul Ka'bah, anak Abdul Muttalib juga, saudara seibu sebapak Abdullah, Abdul Ka'bah namanya. Kenapa tidak ke Abdul Ka'bah Nabi itu diasuh? Rupanya Abdul Ka'bah ini meninggal dunia di masa kecil dan dia tidak mendapati kematian atau wafat dari orang tuanya Abdul Muttalib. Jadi ketika Nabi diasuh oleh Abdul Muttalib, nih Abdul Ka'bah tadi meninggal dunia sebelum meninggal Abdul Muttalib. Jadi wajar dia ada sempat mengasuh Nabi. Padahal saudara kandung seibu sebapak Abdullah. Wa amma Zubair wa in kana kadzalik
Faqila inna abdal muttalib aqra'a bainahu wa baina Abi Thalib fa kharajatil qara'atu li Abi Thalib. Adapun paman Nabi yang namanya Zubair. Jadi Zubair ini paman Nabi seibu sebapak Abdullah juga. Kenapa Zubair tidak mengasuh Nabi ketika Abdul Muttalib meninggal? Rupanya sebelum meninggal dunia Abdul Muttalib bikin undian terhadap Abu Thalib dengan Zubair. Ini sama-sama saudara seibu sebapak Abdullah. Siapa di antara dua orang ini yang mengasuh Nabi sepeninggalan Abdul Muttalib? Dimulai undian. Fa'arajatil qara'atu li Abi Thalib. Rupanya punya cabutan nang timbul itu undian Abu Thalib. Jadi Abu Thalib berhak mengasuh Nabi. Wa qila innahu kana musyarikan lahu fi kafaatih. Ada lagi pendapat yang mengatakan sebenarnya Nabi itu diasuh kongsi lah, sama-sama. Abu Thalib mengasuh Nabi, Zubair juga mengasuh Nabi, musyarakah, kongsian bersamaan. Jadi Nabi itu diasuh oleh Abu Thalib, juga Zubair mengasuh. Wa khusra Abu Thalib bi dzikri li imtidadi hayatih. Tapi kenapa dalam sejarah ketika menceritakan yang mengasuh Nabi hingga Abu Thalib, Zubair tidak pernah disebut li imtidadi hayatih, karena lama atau panjangnya umur masa hidupnya Abu Thalib. Fa inna Zubair lam yudrikil Islam, karena Zubair belum sempat menemui Islam meninggal dunia. Nabi belum diangkat menjadi Nabi, Zubair meninggal. Jadi Zubair mengasuh Nabi juga cuma karena lama. Karena Nabi belum diangkat jadi Nabi, dia keburu meninggal. Adapun Abu Thalib ini lama. Sampai Nabi diangkat menjadi Nabi, Abu Thalib masih hidup. Bahkan ketika di masa Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy ketika itu segan untuk menyakiti Nabi. Jadi ibarat sarik kawan Nabi itu sariknya tuh sarik apa bahasa kita? Kan hingga ahai, ibarat hendak mengunyai, hendak menumpuk Nabi itu masih ada yang dipandang Abu Thalib pada. Jadi sosok yang disegani Abu Thalib paman Nabi. Sampai Nabi mensiarkan agama, Abu Thalib tetap menjadi perisai benteng bagi Nabi. Orang kafir Quraisy hendak menyakiti Nabi, terpandang Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib meninggal atau habis-habisan. Kalau ibarat bahasa kita yang semulanya mau tetamu dan kiringi mata, tapi mau tetamu sekali langsung menumbuk lah. Itu yang Abu Jahal mengunyai Nabi. Ketika Nabi Zubair yang dikabar, datang Abu Jahal, ditariknya rambut Nabi, belum lagi debu kotoran onta diletakkan di kepala Nabi. Itu Abu Jahal. Kenapa? Karena yang dipandang ada lagi. Abu Thalib meninggal dunia. Ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal juga nih segan terus ada yang ditakut-takuti ada. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, habis-habisan. Tapi istilah bahasa peribahasa bilang 1 tumbuh 1000 gitu. Abu Thalib meninggal dunia sebagai perisai Nabi. Di situ kafir Quraisy berhimmat menyakiti Nabi. Tapi ketika itu pulang ada timbul pulang orang-orang pembela Nabi yang wali-wali. Di antaranya itu paman Nabi Hamzah. Hamzah itu ketika Nabi itu disakiti oleh Abu Jahal, Hamzah tidak di tempat. Pas puling berburu, ada yang nyebut, tuh paman angkatmu karena unyai. Siapa mau nyai? Abu Jahal. Ketika itu pulang dari berburu, itu panah masih dibawa. Belum sampai naik ke rumah, langsung datang ke rumah Abu Jahal. Sampai di depan
Abu Jahal kalau ada takut lagi, ngapa kau mau unyai kemanakan dada? Sampai ke depan Abu Jahal langsung busur panah dihantamkan ke muka Abu Jahal. Tak lumpuh Abu Jahal. Itu Hamzah. Nah itulah Abu Hamzah masuk Islam. Kembali pula, kuat pula Islam. Kada tawas perang Sayyidina Umar pula masuk Islam. Tambah geringidan kafir Quraisy gitu. Lepas nang jaga-jaga masuk Islam. Hamzah bin Umar beredar tahu Hamzah itu sampai digedari singa padang pasir. Ketika pulang dari berburu itu bawa kulit singa. Mana ada pada masa itu tuh orang berburu singa. Ada Hamzah ada singa panahnya, ambilnya kulitnya lalu diletakkan di depan kudanya. Jalanlah di Mekah orang canggah maka disebutlah singa padang pasir. Masuk Islam tambah geringitan kemudian kepala kalau bahasa kita kepala yang sudah pulang masuk Islam kadang awal Sayyidina Umar pulang faqama Abu Talib bi kafalatihi sallallahu alaihi wasallam bi azmin ay jiddin qawiyyin wa himmatin wa hamiyyah وقدمه على النفس والبنين وربا أطهر اللهم قبره الكريم بعرق شديد من صلاة وتسليم والله أعلم بالصواب. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.